نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita miliki dan rasakan. Maka teruslah kita berusaha mengisi sisa-sisa dari umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini dengan memperbanyak amal saleh dan ketaatan kepadanya. Karena pada dasarnya memang kita diciptakan tujuannya adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi keberadaan kita ya di muka bumi ini, keberadaan kita di atas ya bumi ini adalah tujuannya adalah untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu ya hendaknya kita berusaha menjadikan ibadah itu selalu terdepan dalam kehidupan kita. Ya silakan kita sibuk dengan dunia kita, silakan kita mencari rizki kita, mencari penghidupan kita, silakan. Tapi jangan sampai itu semua menjadikan kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kesibukan kita dalam mencari dunia menjadikan kita lupa terhadap akhirat kita. Jangan sampai sibuknya kita mencari rizki menjadikan kita lupa terhadap sang pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu pula dengan kita mengetahui bahwasanya tujuan kita diciptakan di muka bumi adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semestinya kita berusaha menjadikan ya meniatkan seluruh rutinitas yang kita lakukan dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga aktivitas kita itu akan mendatangkan pahala. Ya, kita yang begawi misalnya pergi ke kantor, ke pasar, ya ke sawah, ke bengkel, ke tambak, ya ke sekolah. Itu ketika kita niatkan, oh saya bekerja, saya begawi ini tujuannya adalah karena untuk mentaati perintah Allah yang menyuruh saya untuk mencarikan ma'isyah, mencarikan penghidupan untuk istri dan anak-anak saya. Ini perintah Allah kepada saya. Maka saya berharap dengan bekerjanya saya ini saya bisa menggapai ridha Allah.
bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini kita niatkan, para jamaah yang Allah muliakan, maka rutinitas harian kita itu akan mendapatkan pahala. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatta ma taj'alu fi imra'atik 'alaika shadaqah." Kata beliau. Sampai-sampai sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu, engkau suapi istrimu, itu akan bernilai sedekah bagimu ketika engkau mengharapkan dengannya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula dengan seorang istri misalnya di rumah. Ya, aktivitasnya dalam melayani suaminya, ya, itu semua ketika dia niatkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan semua karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada saya, maka itu semua akan mendatangkan pahala bagi dirinya. Ya, bahkan jangankan melayani orang lain, bahkan makan dan minum sekalipun. Kata para ulama, man nawa bi aklil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Yang artinya barang siapa yang makan, minum, ya, tujuan makan dan minumnya itu supaya dia kuat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka makan dan minumnya itu akan mendatangkan pahala. Ya, karena innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung dari ya niat orang tersebut. Nah ini, ya, ini salah satu bentuk cara kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi keberadaan kita di dunia ini adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya kita berusaha menjadikan semua rutinitas harian yang kita lakukan itu bisa mendatangkan pahala kepada kita dengan niat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Itu kita akan masuk pada bab baru, bab yang ke-51, itu bab ar-raja. Ya, bab tentang rasa harap. Maka kata beliau di sini, i'lam anna al-khawfa war-raja'a yatalazimani. Ketahuilah bahwasanya rasa takut dan rasa harap itu dua hal yang saling berkaitan. Ya, kan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan tentang bab al-khawf. Nah, sekarang kita baru masuk pada bab ar-raja. Jadi rasa takut dan rasa harap itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pada diri seorang mukmin, seorang mukminah harus selalu ada dua hal ini. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa harap kepadanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan raja? Kata beliau, fahuwa ta'ammulul khair wa qurba wuqu'i. Di mana raja itu adalah ketika seseorang mengharapkan kebaikan-kebaikan, ya, dan dia yakin kebaikan-kebaikan itu dekat dengan dirinya. Dia mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan segala kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yata'allaqul qalbu bidzalikal mahbub. Di mana hatinya selalu bergantung kepada yang dia cintai, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yaftariqu 'anit tamanni. Kemudian beda roja ini dengan tamanni. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya roja, ada namanya tamanni. Kalau roja itu ya artinya harap, kalau tamanni artinya angan-angan. Bedanya apa? Kata beliau di sini, anna roja yakunu mashuban bil amal. Jadi kalau roja, harapan, itu disertai dengan usaha, disertai dengan perbuatan.
untuk bisa menggapai apa yang dia inginkan itu. Ya. Sedangkan at-tamanni yubna 'ala al-'ajzi wal kasal, fala yasluk sahibu tariqal jiddi wal ijtihad. Sedangkan angan-angan itu biasanya ya ada pada orang yang lemah, yang malas. Ya, malas untuk begawi, malas untuk bekerja. Ini namanya angan-angan, baik dalam perkara dunia, terlebih lagi dalam perkara akhirat. Ya, dalam perkara dunia, kalau orang ada pada dirinya roja, harapan, dia akan sertai dengan usaha. Ya, dia punya ladang, misalnya punya sawah, maka dia berusaha ya menanam tanaman-tanaman dengan harapan kemudian darinya dia mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tamanni ini ya dia hanya berpangku tangan, tidak ada usaha. Cuman berharap kemudian hasil dari sawahnya itu ya enggak mungkin. Ini namanya tamanni. Begitu pula dalam perkara akhirat. Ya, kalau orang itu betul-betul ada roja, harapan pada dirinya, ya, dia mengharapkan surganya Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunan Allah, maka dia akan segera, dia akan perbanyak amal soleh, amal soleh. Dia akan berusaha berhenti dari dosa-dosa dan maksiat. Ya, itu bentuk usahanya untuk menggapai ridha, surga, ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih sayangnya. Ya. Sedangkan orang yang hanya sekedar tamanni, angan-angan, dia ingin masuk surga, ingin mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, tapi dianya ya enggan untuk melakukan amal soleh, sholat qada misalnya, ibadah maksiat jalan terus, ibadah hampir enggak pernah. Udah itu ingin surga, kepingin ampunan Allah, disuruh berhenti dari maksiat, bilang kena. Ya, sedangkan harapannya ini, itu dan seterusnya. Maka ini namanya tamanni. Ya, jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, jadi ar-raja, ya berharap itu harus disertai dengan usaha, harus disertai dengan perjuangan untuk meraih apa yang kita harapkan, baik itu berkaitan dengan urusan dunia kita, terlebih lagi dengan urusan akhirat kita. Nah, seperti biasa Syekh atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam mengawali bab-bab dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab yang beliau sebutkan. Maka di sini beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 53, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas," artinya sudah banyak melakukan dosa, sudah banyak melakukan maksiat, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni segala dosa. Ini ya. Jadi kalau mendengar ayat-ayat seperti ini, itu akan memberikan harapan-harapan kepada kita. Bahwasanya sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang pernah kita kerjakan, kita memiliki Allah, Tuhan yang Maha mengampuni segala dosa. Ya, selama nyawa kita belum sampai kerongkongan, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, pintu taubat tetap terbuka untuk kita. Allah Subhanahu wa taala selalu siap
untuk menerima taubat-taubat kita. Ya, bahkan dalam hadis disebutkan, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Jadi Allah Subhanahu wa taala menengadahkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari mau bertaubat kepadanya. Begitu pula Allah Azza wa Jalla menengadahkan tangannya di siang hari supaya orang-orang yang bermaksiat di malam hari bertaubat kepadanya. Jadi Allah Azza wa Jalla selalu siap untuk menerima taubat-taubat hambanya. Tinggal kitanya mau kada untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita terlanjur terjerumus ke dalam dosa ataupun maksiat. Ya. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, ya, tatkala engkau berdoa minta ampun dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian dan aku tidak peduli seberat apapun, sebesar apapun dosa-dosa kalian, aku akan ampuni. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ya. Ya. Maka sekali lagi dalam ayat ini atau hadis ini seperti memberikan harapan-harapan kepada kita agar kita itu jangan pernah kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh dalam mengawali bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Yang artinya sesungguhnya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Hadhil ayah azimatu syumuli wal umum liqaulihi ta'ala ikhbaran an hamalatil arsh wa man hawlahu annahum yaqul Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Jadi rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu maha luas. Ya. Sangatlah luas rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka tinggal kitanya sebagai hamba, ya, mau kada kita untuk meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan cara kita perbanyak melakukan amal soleh. Kalaupun terjerumus ke dalam dosa, segera kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ya kasih sayangnya, memohon rahmatnya yang maha luas untuk kita. Maka ini semua para jamaah yang ulun muliakan menunjukkan kepada kita agar jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, karena rahmat Allah itu sangatlah luas. Begitu pula ayat ini ya memberikan harapan-harapan kepada kita. Nah, kemudian adapun hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini, pertama adalah hadis dari Ubadah bin As-Samit, dan ini hadis yang ke 412 dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Yang artinya barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi la ilaha illallah itu makna
atau terjemahannya yang pas adalah kita katakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jar Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lantas dia juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi selalu kita dapati ya dalam persaksian-persaksian kita disuruh untuk menegaskan, mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kenapa perlu kita katakan beliau hamba Allah? Supaya beliau itu kita tidak posisikan ya di atas posisi yang seharusnya. Karena beliau tetaplah seorang hamba yang tidak berhak kemudian disembah sebagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa rasuluh, namun beliau juga adalah seorang utusan Allah yang wajib kita muliakan, yang wajib kita cintai, yang wajib kita bela, bahkan kita rela nyawa kita korbankan demi untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini, jadi barang siapa yang bersaksi ya alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, yang tidak ada sekutu bagi Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi Isa alaihi salam dalam keyakinan kita umat Islam, beliau adalah hamba Allah. Ya, bukan Tuhan, bukan pula anak Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, ini kaitan dengan keimanan kita kepada Nabi Isa alaihissalam yang wajib kita persaksikan. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kita umat Islam dalam keimanan kepada Nabi Isa alaihissalam itu antara dua kubu yang ekstrim. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ekstrim kiri, yang ekstrim kanan mengatakan Nabi Isa anak Allah sehingga berhak disembah. Yang ekstrim kiri mengatakan Nabi Isa, na'udzubillah, mereka mengatakan anak zina, yang hina dan seterusnya. Maka kita umat Islam enggak, kita berada di tengah-tengah mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, seorang Rasul yang mulia yang harus kita muliakan, ya, yang lahir dari seorang wanita yang mulia, itu Sayyidah Maryam, yang beliau hamil tanpa campur tangan laki-laki, dan itu sesuatu yang mudah jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Ini persaksian kita, ya, keimanan kita umat Islam terhadap Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita mengakui beliau sebagai salah satu nabi, salah satu rasul dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kemudian persaksian berikutnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Ya, ini masih berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam yang seperti kita sebutkan tadi. Dia lahir dari seorang wanita yang mulia yang
hamil tanpa campur tangan laki-laki. Wa annal jannata haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu hak, surga itu benar adanya. Wan naru haqqun, dan dia pun bersaksi bahwasanya neraka itu benar adanya. Ini salah satu hal yang wajib kita imani, itu beriman dengan surga dan neraka. Ya, jadi ujung dari perjalanan umat manusia, perjalanan kita itu adalah kalau tidak surga ya neraka, dan itu semua sudah ada. Ya, jadi setelah mengalami 5 fase kehidupan, 5 fase perjalanan kita manusia, mulai dari alam apa yang pertama sudah kita lewati, alam ruh. Kemudian alam kedua alam apa? Alam al-janin, ketika kita berada dalam perut ibu kita. Ya, di sana semua ditentukan rizki kita, ajal kita semuanya. Nah, kemudian sekarang kita sedang berada di alam yang ketiga, itu alamud dunia. Setelah alam dunia ini kita akan masuki alam yang keempat. Alam apa? Alamul barzakh atau alam kubur. Nah, di alam barzakh ini sudah kelihatan. Ya, di sana sudah kelihatan kita bakal selamat atau enggak. Kita sudah mulai akan dibalas atas setiap perbuatan kita di dunia ini, di alam kubur itu. Makanya ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ya, kuburan itu kalau tidak menjadi bagian dari taman-taman surga, akan menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Setelah alam barzakh masuk alam akhirat. Dan ini alam terakhir. Ya, misalnya kita di padang mahsyar, kemudian akan dihisab, ditimbang amal kita, ya, diberikan catatan amalan kita, kemudian kita akan melewati sirat, jembatan yang membentang di atas api neraka. Ya, yang jatuh masuk neraka, yang selamat melewati jembatan itu masuk surga. Sehingga ujung perjalanan kita tidak keluar dari dua ini. Ya, kalau tidak surga ya neraka. Itu semua tergantung dari perbuatan kita di dunia ini. Nah, maka wajib kita mempersaksikan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Sudah Allah persiapkan. Tinggal menunggu penghuninya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang mempersaksikan itu semua, ya, belum ulangi. Jadi barang siapa yang mempersaksikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Kemudian dia mempersaksikan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan hambanya. Dan dia mempersaksikan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Dan dia mempersaksikan bahwasanya surga itu hak, benar adanya. Bahwasanya neraka itu hak, benar adanya. Apa yang orang ini akan dapatkan? Adkhalahul jannah ala ma kana minal amal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan orang tersebut ke dalam surga, ya, atas amalan atau persaksiannya tadi itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Nah, para jemaah yang ulun muliakan, dari hadis yang mulia ini apa saja pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, kata Syekh di sini adalah la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Jadi syarat untuk bisa masuk ke dalam surga itu adalah iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak beriman kepada Allah itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga, maka akan kekal dalam api neraka.
Ya, karena syarat masuk surga itu syarat dasarnya adalah iman. Bahkan ibadah-ibadah kita, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau didasari dengan iman. Ya, makanya kalau ada orang, ya orangnya Masya Allah suka nolong, suka membantu orang, orangnya baik sekali, tapi dianya nggak beriman, ya kebaikannya itu tidak akan bisa memasukkan dia ke dalam surga, tidak akan bermanfaat bagi dia di akhirat. Mungkin di dunia iya bermanfaat di dunia, ya sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa orang kafir ketika melakukan kebaikan-kebaikan, ut'ima bi tu'matan fid dunya, Allah akan berikan kepada dia kemudahan-kemudahan di dunia, tapi di akhirat tidak ada nilainya di sisi Allah. Allah akan jadikan kebaikan-kebaikan itu seperti debu yang bertebaran yang tidak ada nilainya. Nah, itu kenapa? Karena tidak ada dasar iman tadi itu. Ya, tidak memiliki dasar iman. Maka para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jadi la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah, bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali seorang jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, a'la maqamatil mu'min an yakuna 'abdan lillahi ta'ala 'ala al-haqiqah. Jadi derajat yang tertinggi bagi seorang mukmin adalah ketika dia betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya dalam Al-Quran, Nabi kita SAW dalam beberapa ayat itu beliau disifati dengan Abdullah, hamba Allah. Ya. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Jadi sebenarnya ya mendapatkan predikat sebagai hamba Allah yang sebenarnya itulah dia kedudukan tertinggi. Ya. Maka para ulama menyebutkan penghambaan kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang mulia itu yang sifatnya khusus. Ya, kalau yang umum tidak ada kemuliaan padanya. Artinya semua ya manusia itu sejatinya hakikatnya adalah hamba-hamba Allah. Ya. Kalau ini tidak ada keutamaan padanya. Ya, kalau penghambaan yang sifatnya umum ini, yang ada keutamaan adalah penghambaan kepada Allah yang sifatnya khusus. Itu mereka yang betul-betul menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, yang kemudian dia berusaha istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba seperti inilah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian yang berikutnya kata beliau di sini, man mata 'alal iman la tukhrijul kaba'ir an aslil iman ghaira anna al iman yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi man mata 'alal iman la tukhrijul kaba'ir an aslil iman. Jadi orang yang mati dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka dosa-dosa besar itu ya tidak akan menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu bisa mengurangi keimanannya. Ya, itu bisa mengurangi keimanannya. Karena iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, maka orang yang mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisinya di akhirat nanti tidak keluar dari dua. Tapi yang pasti dia akan masuk surga. Kalau dianya ini yang meninggal dalam keadaan beriman, ya kebaikannya lebih berat dari keburukannya, langsung dia masuk surga. Tapi kalau ternyata keburukannya lebih banyak dari kebaikannya dan dia mati dalam keadaan beriman, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lantas langsung masuk surga. Atau kemungkinan yang kedua, dia akan disiksa dulu di dalam api neraka sesuai dengan kadar dosanya. Nah, baru kemudian dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Setelah disiksa sekian lama sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Maka oleh karena itu, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jadi selain kita mempersaksikan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi itu, kita juga harus berusaha meninggalkan segala bentuk dosa-dosa dan maksiat-maksiat supaya kemudian kita tidak terancam dimasukkan ke dalam api neraka, begitu. Kemudian selanjutnya hadis ini juga menunjukkan kepada kita Isa alaihi salatu wassalam hujjatullah ala khalqih haitsu khalaqahu min ghairi abin. Jadi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah hujjatullah. Ya, hujjatullah maksudnya adalah bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu bukti dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana jika Allah berkehendak, sesuatu itu bisa terjadi tanpa sebab yang biasa. Ya kan? Orang biasa lahir, ya ketika biasanya orang itu lahir dari seorang wanita, ya artinya dia memiliki ibu dan bapak, begitu. Ya. Tapi bisa juga kalau Allah menghendaki seorang itu lahir tanpa campur tangan laki-laki. Ya, tanpa ada bapaknya, dialah Nabi Isa alaihi salam. Ada juga yang lahir yang Allah ciptakan tanpa ibu. Siapa? Sayyidah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Dan ada manusia yang Allah ciptakan tanpa ibu dan bapak. Siapa? Ya Nabi Adam alaihissalam. Makanya harusnya ya kalau pakai logika, kan sebagian mereka mengatakan, kita ini nyembah Nabi Isa alaihissalam karena dia itu ya lahir tanpa bapak. Ya harusnya yang lebih berhak itu Nabi Adam. Nabi Adam kan tanpa bapak, tanpa ibu gitu. Ya, tapi kan itu nggak benar gitu. Ya, untuk menyembah makhluk itu hukumnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita pakai logika gitu. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam adalah hujjatullah, bukti akan kebesaran, bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Nah,
Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita min masailil iman al-imanu bi annal jannata wan nar haqqun. Jadi antara perkara-perkara keimanan yang wajib untuk kita imani itu mengimani keberadaan surga dan neraka. Surga adalah tempat di sana orang-orang beriman, ya, orang-orang soleh akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yang abadi, yang di sana tidak ada ya keburukan. Namanya keburukan itu tidak ada sama sekali. Semuanya nikmat di atas nikmat. Sifat-sifat buruk semuanya Allah cabut dari penghuni neraka. Iri, dengki, hasad, cemburu, itu enggak ada di surga itu. Ya, begitu pula yang kotor-kotor enggak ada. Buang air kecil, air besar, buang angin enggak ada. Ya, semuanya adalah nikmat di atas nikmat. Apapun yang diinginkan oleh seseorang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelayan-pelayan yang akan melayaninya. Ya, surga adalah negeri kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebaliknya, neraka adalah tempat di mana orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disiksa dan diazab. Ya. Bahkan ya sebagaimana beberapa kali kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ngerinya neraka itu sampai-sampai malaikat Israfil itu tidak pernah tertawa semenjak neraka itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Nabi SAW kepada malaikat Jibril, ya, mali la ara Mikail dhahikan. Kenapa aku tidak pernah melihat malaikat Mikail itu tertawa? Ya, maka dikatakan kepada Nabi SAW oleh malaikat Jibril alaihissalam, lam yakun Mikailu dhahikan mundu an khuliqatin nar. Jadi malaikat Mikail itu tidak pernah tertawa semenjak neraka itu diciptakan oleh Allah. Jadi sekelas malaikat ya itu takut sama neraka, melihat ngerinya, dahsyatnya azabnya itu. Ya. Tapi kita, padahal malaikat itu masuk neraka apa enggak? Sama sekali enggak. Ya, mereka aman dari neraka. Tapi walaupun seperti itu masih takut mereka, khususnya malaikat Israfil ini. Nah, kita yang terancam api neraka, ya hari-harinya kadang nyantai-nyantai saja kita. Bahkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya banyak kita terjang, banyak kita lakukan. Seolah-olah kita ini tidak takut terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Yang artinya seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis begitu. Khususnya kaitan dengan azab dan siksaan api neraka ini. Berapa menit lagi? 5 menit. Nah, jadi itu ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, beberapa faidah-faidah dari hadis yang ke-412 ini. Kita bacakan hadis yang berikutnya 413. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amthaliha aw azidu." Yang artinya barang siapa yang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh,
maka aku akan lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat atau lebih dari itu. Ya, firman Allah dalam hadits qudsi. Jadi ketika si hamba melakukan amal soleh, ketaatan, Allah akan lipat gandakan pahalanya minimal 10, bahkan bisa jadi 700 atau menjadi kelipatan yang hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Sebaliknya apa? Wa man jaa bis-sayyi'ati fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha au aghfir. Lihat. Ya, betapa sayangnya Allah sama kita. Jadi kalau amal soleh kita lakukan, Allah lipat gandakan. Ya, menjadi 10, minimal 10. Bahkan ada yang 700, bagaimana dalam ayat tentang orang yang bersedekah dalam surah Al-Baqarah. Di orang yang bersedekah di jalan Allah, ya Allah gambarkan seperti orang yang menanam satu benih, kemudian tumbuh tumbuhan yang memiliki 7 tangkai. Setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Jadi 7 kali 100, 700. Bahkan Allah lipat gandakan amal soleh itu dengan kelimatan yang hanya Allah mengetahuinya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu kalau kebaikan. Bagaimana kalau keburukan, kalau kemaksiatan dilakukan oleh seseorang? Allah berfirman, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ah." Dan barang siapa yang melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, maka aku akan balas satu keburukannya dengan satu dosa. Jadi subhanallah. Jadi satu dosa, satu maksiat, Allah tulis satu dosa. Ya. Au aghfir, atau bisa jadi aku ampuni. Jadi lihat betapa Allah Subhanahu wa taala itu begitu menyayangi kita, begitu menginginkan kebaikan-kebaikan kepada kita, agar kita ini semua masuk surga. Ya, maka Allah kasih kita fasilitas seperti ini. Jadi kalau ketaatan Allah lipat gandakan. Giliran keburukan yang kita lakukan, satu Allah catat satu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man taqarraba minni shibran, taqarrabtu minhu dhira'an." Barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Satu hasta itu dari ujung ini sampai siku. Dari ujung jari sampai siku. Jadi barang siapa yang mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekat kepada dia satu hasta. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Satu depa jadi dari ujung tangan sampai pundak gitu. Ya. Kemudian wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, aku akan datangi dia dengan berlari. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu menginginkan kebaikan bagi kita sebagai hamba-hambanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'a laqituhu bimithliha maghfiratan." Barang siapa yang mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi di antara dosa itu tidak ada dosa syirik, aku pun akan datang kepadanya dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Jadi demikian yang ulun bisa sampaikan. Insyaallah di sini kita akan bahas ulang ya pada kesempatan yang akan datang. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.